Di tengah kesibukan melakukan kampanye di putaran kedua Pilgub DKI 2017, calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, menyempatkan diri bertanding basket di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pertandingan tersebut masuk dalam rangkaian kegiatan syuting mereka. Pertandingan ini turut diikuti dua selebritis, Yosi Project Pop dan Augie Fantinus. Mereka mengajak bertanding kedua tokoh pemimpin di Jakarta ini bermain basket. Ahok dan Jarod berada dalam tim yang berbeda. Ahok di tim merah bersama Augie dan Jarod berada di tim putih bersama Yosi. Duel berlangsung di Tomang City Garden, Jakarta Barat. Hasilnya tim Ahok unggul 6-4 dari tim Jarod. Dalam pertandingan ini Jarod mencetak 3 poin dari 4 poin yang dihasilkan oleh timnya. Sementara Ahok juga mencetak 3 poin dari 6 poin yang dihasilkan timnya. Tiga masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI, calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok belakangan lebih mengintensifkan strategi kampanye melalui media sosial. Untuk meraih suara pemilih muda, Ahok Jarod menggandeng YouTubers Augie dan Yosi untuk membuat funny video di YouTube. Kampanye melalui media sosial kian sering dijalankan oleh pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Jarod. Di akhir pekan ini, Basuki Jarod juga mengisi kegiatan dengan syuting funny video YouTube bersama pegiat YouTubers. Dalam video ini mereka nampak cair bermain basket sambil diselingi sesi wawancara. Jarod menyatakan dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, tim pemenangannya menginginkan kompetisi demokrasi yang lebih cair, namun tetap memberikan solusi bagi permasalahan warga. Enggak, katanya pesta demokrasi harus menggembirakan, makanya kita selalu happy aja, ya ikut aja, bikin cair, mengalir ya. Dan kalau kita turun pasti harus ada hasil untuk warga. Jadi bukan hanya ngomong doang, ya, tapi betul-betul kasih solusi, ya, yang nyata, yang konkret itu aja nih. Kampanye kan gitu, bukan hanya menyampaikan visi misi, tapi juga apakah itu bisa dirasakan tidak, rasional atau tidak, itu aja, ya. Media sosial kerap dijadikan sarana meraup dukungan suara, namun sayang Black Campaign terlihat lebih banyak mendominasi. Masyarakat kembali merindukan konten sehat dan kreatif yang jauh dari serangan tuduh-menuduh maupun fitnah. Dari Jakarta, Gadis Bianca, Suarip Tiasa, Metro TV. Istri calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Veronika Tan dan juga Happy Farida memanfaatkan kawasan bebas kendaraan atau Car Free Day dengan bersepeda bersama keluarga pada Minggu pagi. Car Free Day juga dimanfaatkan sejumlah komunitas untuk memperingati Hari World Happiness Day atau Hari Kebahagiaan Sedunia. Kawasan bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day yang diberlakukan setiap Minggu pagi di sekitar Bundaran HI Jakarta menjadi kesempatan bagi warga DKI dan sekitar untuk berolahraga bersama keluarga sambil menikmati suasana kota. Car Free Day juga dimanfaatkan para istri pasangan calon gubernur DKI Jakarta, Veronika Tan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Happy Farida istri Jarod Saiful Hidayat untuk bersepeda bersama keluarga. Kehadiran keduanya disambut antusias sejumlah warga yang hadir di Car Free Day. Veronika dan Happy mengaku acara bersepeda bersama ini merupakan agenda pribadi untuk menikmati suasana Car Free Day. Emang biasa dilakuin nggak sih Bu sama Bu Vero? Pernah sekali sih waktu itu sama Bapak. Jadi ini aja, jadi pengen aja, jadi terus ngajak anak-anak. Terus anak-anak juga ya anggap aja maksudnya kayak anak-anak kan udah sibuk, ada yang udah kuliah. Jadi kayak ngumpul bareng aja, pas ajak Bu Happy juga. Kalau sama anak-anak sih ya kadang-kadang, karena kan hari Minggu kita juga biasanya pagi ada kegiatan. Tapi kalau hari ini seneng nih bisa sama Bu Vero, sama anak-anak. Car Free Day juga dimanfaatkan sejumlah komunitas masyarakat untuk memperingati Hari Kebahagiaan Sedunia atau World Happiness Day yang jatuh setiap tanggal 20 Maret. Acara ini mengajak masyarakat untuk berbagi kebahagiaan pada sesama dan juga alam sekitar. Hal ini dinilai diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan rukun dalam keragaman sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Tim Liputan Metro TV.
DKI berkampanye tatap muka bersama dengan warga dalam beragam acara di akhir pekan ini. Deklarasi dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat pun diterima paslon Ahok Jarot maupun Anis Sandi. Dan informasi selengkapnya terkait dengan agenda kampanye kedua paslon hari ini akan disampaikan langsung oleh Putri Lukman dan Gadis Bianca dari arena kampanye masing-masing paslon. Kita akan ke Putri terlebih dahulu. Putri, apa saja aktivitas kampanye paslon nomor urut 2 Ahok Jarot hari ini? Ya Sumi, sore hari akhir pekan hari ini dimanfaatkan oleh calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan menonton film hasil karya sineas Indonesia yang berjudul Bid'ah Cinta di Taman Ismail Marzuki. Tadi Ahok datang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat yang kedatangannya langsung disambut oleh warga DKI Jakarta yang juga akan menonton film di sini dan mengajak Ahok untuk foto bersama. Tadi sebelum menonton film, Ahok sempat mengatakan bahwa dirinya berencana akan membangun bioskop murah dengan menggayat Pasar Jaya ini untuk memberi kesempatan bagi perfilman Indonesia agar jam peredarannya lebih panjang, dan targetnya adalah masyarakat atau warga DKI Jakarta ekonomi rendah karena nantinya harga tiket ini akan dijual atau direncanakan pada kisaran harga Rp5.000 hingga Rp10.000 saja. Ahok menilai bahwa industri perfilman Indonesia memiliki potensi berkembang cukup besar dengan keuntungan banyak dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Saat ini film masih berlangsung, Ahok juga sedang menonton film bersama dengan warga DKI Jakarta yang ada di Taman Ismail Marzuki. Kemudian untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat, tadi agendanya sudah dimulai sejak pagi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi Jarod sempat menyapa warga DKI Jakarta khususnya yang menyampaikan deklarasi dukungan yang menamakan relawan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian usai menghadiri deklarasi dukungan, Jarod sempat menghadiri pula silaturahmi warga Blitar se-Jabodetabek tepatnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang dalam sambutannya Jarod sempat menceritakan bagaimana warga Blitar ketika ia pimpin begitu menjunjung tinggi atau menghormati bagaimana toleransi yang ada di Blitar khususnya mengenai toleransi beragama. Dan nanti rencananya agenda Jarod diagendakan akhir di Sabtu malam nanti adalah pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jarod akan menyapa atau menghadiri silaturahmi Majelis Taklim Al-Hidayah di Kecamatan Pulo, Jakarta Timur. Baik, kita ke Gadis Bianca. Gadis, bagaimana dengan kegiatan kampanye paslon nomor urut 3 Anis Sandi hari ini? Ya Sumi, sore hari ini pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno menerima deklarasi dukungan dan juga konsolidasi dari DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, Anies Baswedan tiba di gelanggang olahraga Jakarta Utara, langsung disambut oleh Ketua DPW DKI Jakarta Partai Amanat Nasional yakni Eko Susilo Purnomo, dan kemudian disusul 45 menit kemudian oleh Sandiaga Uno yang agak sedikit terlambat karena harus menghadiri sebelumnya agenda kampanye dan juga deklarasi yang disampaikan oleh Yayasan An-Najah. Keduanya ini menghadiri deklarasi dan dukungan dari DPW Partai Amanat Nasional yang juga turut dihadiri sejumlah organisasi sayap dari DPW PAN DKI Jakarta seperti Barisan Muda PAN, lalu juga Muslimat Perempuan dan Perempuan Partai Amanat Nasional. Tadi pun di acara deklarasi dan juga konsolidasi turut dihadiri oleh perwakilan dari DPW Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta. Sementara itu pagi tadi Anies Baswedan sudah melakukan sejumlah kegiatan kampanye di kawasan Jakarta Utara. Pertama tadi pagi Anies menghadiri undangan dari silaturahmi warga Muslimat NU di Kelurahan Kebon Bawang Tanjung Priuk, dan dilanjutkan dengan menemui warga di kawasan Rorotan Jakarta Utara. Kemudian setelahnya pun Anies Baswedan sebelum akhirnya mendatangi deklarasi yang disampaikan oleh DPW Partai Amanat Nasional ini
Anies sempat menemui sejumlah young trainer atau pengusaha muda untuk mensosialisasikan program OKOC yang diusung oleh pasangan Anies Sandi. Sementara itu, Sumi, setelah acara deklarasi ini, Anies juga terus melanjutkan beberapa agenda kampanye, yakni dengan mendatangi konsolidasi di rumah pemenangan Anies Sandi di kawasan Cempaka Putih, dan kemudian menemui warga DKI Jakarta di kawasan Gandaria dan Kampung Setu Ciganjur. Sementara itu, untuk kegiatan dari pasangannya, yakni adalah Sandiaga Uno, ini juga melanjutkan kegiatan kampanye hingga malam nanti dengan melanjutkan ke beberapa titik seperti di Duri Kosambi, Cengkareng, lalu juga di Duri Kepa dan di kawasan Rawapelong, Jakarta Barat. Terima kasih Gadis Bianca dan Putri Lukman untuk informasinya. Dan Mas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menghadiri deklarasi relawan Nusa Tenggara Timur di Jabodetabek untuk Ahok Jarot, sementara calon Gubernur Anies Baswedan berkampanye di tengah warga Muslimat NU wilayah Jakarta Utara. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya dari rekan kami Clara Alverina dari kawasan Jakarta Pusat dan Gadis Bianca dari Jakarta Utara. Kita ke Clara terlebih dahulu. Clara, apa saja kegiatan Ahok Jarot hari ini? Ya, Zulfia, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat hari ini menghadiri deklarasi relawan Nusa Tenggara Timur untuk pasangan calon nomor urut 2 Basuki dan Jarod. Suasana di sini sangat ramai, ada ribuan relawan yang tergabung dalam relawan Bhinneka Tunggal Ika yang datang ke sini untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Basuki dan Jarod. Tadi Jarod tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan menarik sekali tadi Jarod disambut langsung oleh tarian yang berasal dari Bajawa Flores Nusa Tenggara Timur. Saat ini Jarod sedang memberikan sambutan dan hadir pula dalam acara ini Ketua Umum Partai P3 Jan Faridz yang tadi juga memberikan sambutan, dan tadi dalam sambutannya Jan Faridz menyampaikan dan mengimbau kepada warga Jakarta untuk menjalani atau mengawal Pilkada Jakarta putaran kedua untuk berlangsung dengan jujur dan bersih. Dan selain itu juga Jan Faridz menekankan bahwa dalam Pilkada Jakarta putaran kedua ini warga Jakarta mencari atau membutuhkan pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin agama. Jan Faridz yakin bahwa pasangan Basuki dan Jarod ini sudah terbukti telah melaksanakan tugasnya secara nyata selama memimpin DKI Jakarta. Atas nama agama, atas nama suku. Zulfia. Ya, dari Clara kita beralih ke Gadis Bianca. Gadis, apa saja kegiatan Anies Sandi hari ini? Ya, Zilvia, baru saja sekitar pukul 11 tadi Anies Baswedan selesai memenuhi undangan dari warga Muslimat NU wilayah Kota Madia Jakarta Utara, dan tadi bertempatan di salah satu rumah warga di Kelurahan Kebon Pawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Anies, Anies Baswedan tadi saat menemui warga dari Muslimat NU Jakarta Utara, yakni terkait dengan menceritakan pengalamannya saat 2 hari lalu melawat almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Ia pun juga menceritakan bagaimana sosok dari Kiai Haji Hashim Muzadi ini menjadi muslim tauladan baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional. Inilah yang diharapkan oleh Anies Baswedan, bagaimana pemuda-pemuda bangsa ini bisa mencontoh sosok dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Selain itu juga sedikit ia menyampaikan terkait dengan peluang program OKOC yang diterapkan jika ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, bahwa nantinya masyarakat ini diterut sertakan untuk mendapatkan peluang-peluang wirausaha yang terkait dengan program-program Provinsi DKI Jakarta. Secara lembaga memang tadi disampaikan atau ditegaskan oleh pimpinan cabang Muslimat NU Jakarta Utara bahwa Muslimat NU Jakarta Utara tidak berpolitik praktis, namun demikian perlu juga warga Jakarta ini mengetahui apa saja program-program yang akan dicanangkan oleh calon gubernur yang akan memimpin mereka. Untuk hari ini, selain agenda memenuhi undangan dari warga Muslimat NU, Anies Baswedan selanjutnya mendatangi warga di kawasan
Rorokan, Jakarta Utara, dan untuk menemui warga ini Anies Baswedan datang untuk bersilaturahmi, lalu kemudian untuk Sandiaga Uno sendiri pada siang hari ini sekitar pukul 11 ini menerima deklarasi dukungan dari Yayasan An-Najah di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya pada sore hari nanti sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat akan sama-sama menghadiri deklarasi dukungan dari DPW Partai Amanat Nasional yang bertempatan di gelanggang olahraga Jakarta Utara. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembali ke Anda. Garis Bianca, sebelumnya Clara Alverina. Terima kasih. Kita ke Calon Anies Sandi berjanji menstabilkan harga pangan kepada para pedagang di Pantai Indah Kapuk. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat, Minggu pagi menggelar kerja bakti di Jalan Buaran, Klender, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Jarod menyampaikan 2 program yang akan direalisasikan Ahok Jarot usai cuti kampanye putaran kedua. Pertama, program Kartu Jakarta Lansia atau KJL yang dibuat untuk membantu warga Jakarta usia lanjut yang kurang mampu. Rencananya KJL akan diterbitkan tahun ini dengan dana dari APBD Perubahan. Selain itu, Ahok Jarot juga akan membentuk pasukan merah yang bertugas memperbaiki masjid dan rumah warga yang kurang mampu. Rencananya setiap kelurahan akan memiliki 20 pasukan merah yang telah diberikan pelatihan dan bersertifikasi. Jarot menjelaskan seluruh program ini dibuat Ahok Jarot untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia DKI Jakarta dari 78,99% menjadi 80%. Untuk khusus Lima Kumuh, ya, supaya cepat, maka kita rekrut tenaga tukangnya dari masyarakat setempat. Kita rekrut aja sekalian. Ya, masing-masing kelurahan 20 orang. Ya, kita rekrut. Inilah yang nanti akan mengawal dan akan melaksanakan merenovasi rumah-rumah kumuh. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Minggu pagi belusukan ke pasar di kawasan Pantai Indah Kapuk. Keduanya berdialog dengan warga di Fresh Market Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, menanyakan kesulitan yang dihadapi baik para pedagang maupun para pembeli. Pada warga, Anies dan Sandi menyampaikan visi misi keduanya dalam kontestasi pilkada. Keduanya berjanji akan berfokus pada pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, serta stabilisasi harga bahan pokok di Jakarta. Tim Liputan Metro TV.